Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa? Seiring berjalannya waktu, malam-malam Anda menjadi ajang buang air besar terus-menerus? Gangguan itu, perasaan tidak mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, dan frustrasi karena tidur yang terfragmentasi adalah tanda-tanda yang sangat dipahami oleh jutaan pria seusia kita. Tetapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa salah satu kebiasaan Anda yang paling mendarah daging, dan mungkin yang Anda anggap tidak berbahaya, justru berkontribusi secara aktif terhadap pembesaran, peradangan, dan penurunan kualitas hidup prostat Anda? Hari ini kami akan mengungkap kebiasaan yang menyabotase kesejahteraan Anda dan bagaimana Anda dapat menghentikannya sekarang juga. Saya Dr. Elena Castillo, dan selama beberapa dekade saya telah membantu pria dan wanita seperti Anda menghadapi tantangan usia paruh baya. Saya sepenuhnya memahami kekhawatiran dan terkadang kebingungan yang muncul dalam menjaga kesehatan kita di usia ini. Misi saya di sini, di tempat perlindungan emosional yang aman ini, adalah menawarkan kepada Anda kebenaran yang lugas, nasihat praktis, dan kebijaksanaan yang Anda butuhkan untuk menjalani masa tua Anda dengan kepuasan yang pantas Anda dapatkan. Kebiasaan itu, teman-teman, adalah asupan cairan berlebih sebelum tidur. Kita tidak sedang membicarakan seteguk kecil, melainkan segelas besar air putih, teh, atau bahkan bir yang ironisnya Anda pikir bisa membuat Anda rileks. Tubuh Anda, yang berusaha memproses begitu banyak cairan saat Anda beristirahat, memberikan tekanan yang tidak perlu pada ginjal dan terakibatnya pada kandung kemih Anda. Bayangkan, kandung kemih yang terbebani menekan prostat yang mungkin sudah terasa nyeri atau sedikit membesar. Hal ini menciptakan lingkaran setan gangguan dan ketidaknyamanan di malam hari. Namun paradoksnya, seringkali untuk menghindari gangguan di malam hari, banyak orang secara drastis membatasi asupan cairan mereka di siang hari. Dan ini, teman-teman, adalah kesalahan yang lebih besar lagi. Ketika kita tidak minum cukup air sepanjang siang hari, urin kita menjadi lebih pekat, lebih kental, dan, jauh lebih asam. Bayangkan cairan yang mengiritasi itu terus-menerus membasahi dinding kandung kemih Anda yang sensitif. Ini seperti asam ringan yang seiring waktu menyebabkan peradangan dan keinginan yang lebih besar untuk buang air kecil, bahkan dengan jumlah yang sedikit. Urin yang pekat ini tidak hanya mengiritasi kandung kemih, tetapi juga menyebabkan peradangan pada prostat. Penting untuk dipahami bahwa dehidrasi di siang hari adalah musuh yang sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah strategi hidrasi yang cerdas. Bayangkan seperti menyiram tanaman. Jangan menyiramnya sekaligus lalu membiarkannya haus berhari-hari. Siramlah sedikit demi sedikit secara teratur. Begitulah seharusnya tubuh kita. Minum air putih dalam jumlah sedikit, secara konsisten sepanjang hari akan mengencerkan urin, sehingga tidak terlalu mengiritasi kandung kemih dan prostat. Hal ini tidak hanya mengurangi peradangan, tetapi juga meningkatkan fungsi ginjal dan kesehatan secara keseluruhan. Kuncinya adalah mendistribusikan hidrasi tersebut. Ini bukan tentang minum 1 liter air sebelum tidur. Itu akan kontraproduktif. Ini tentang menjaga aliran air yang konstan dan moderat selama siang hari. Bayangkan sebuah botol air selalu di samping Anda, memberi Anda tegukan kecil setiap 15 atau 20 menit, terutama jika Anda menghabiskan banyak waktu duduk. Ini memungkinkan tubuh Anda memproses cairan secara efisien, tanpa membebani sistem apapun dan meminimalkan tekanan pada kandung kemih Anda. Selain itu, setiap kali Anda bangun untuk mengisi ulang botol, Anda sedang mengakhiri periode tidak aktif yang berkepanjangan, yang kemudian telah kita bahas secara merigan. Duduk dalam waktu lama itu bertindak seperti torniket yang lembut namun konstan di daerah panggul Anda. Saat Anda duduk, berat badan Anda menekan pembuluh darah yang memasok prostat, menghambat aliran darah segar yang kaya oksigen. Bayangkan selang taman yang terinjak, airnya tidak mengalir dengan lancar. Hal yang sama terjadi pada prostat Anda. Kekurangan oksigen dan nutrisi, serta penumpukan limbah, merupakan tempat berkembang biaknya peradangan dan pembengkakan. Inilah akar dari dorongan terus-menerus dan aliran lemah yang sangat mengganggu Anda. Oleh karena itu, solusinya sederhana sekaligus efektif. Setiap 30 menit, hentikan siklus ketidakaktifan tersebut. Berdirilah, regangkan tubuh dengan lembut, dan berjalanlah beberapa langkah. Ini seperti melepaskan selang taman yang Anda injak. Dengan melakukannya, Anda segera memulihkan aliran darah optimal ke prostat Anda. Anda memungkinkan darah segar yang kaya oksigen untuk mengairi jaringan, mengurangi tekanan langsung pada pembuluh darah, dan memperlancar pembuangan limbah. Kebiasaan ini merupakan pilar fundamental.
Kita telah membahas pentingnya bergerak dan hidrasi untuk kesehatan prostat Anda, dan ini adalah pilar-pilar kunci. Namun, ada kebiasaan lain yang mengakar kuat dalam masyarakat kita yang patut kita perhatikan, konsumsi kafein. Secangkir kopi di pagi hari, atau beberapa cangkir sepanjang hari, yang menjanjikan energi dan fokus. Meskipun kafein dapat bermanfaat dalam dosis sedang, konsumsi berlebihan dapat memiliki dampak yang signifikan dan seringkali diremehkan pada tubuh kita, membebaskan segalanya mulai dari tidur hingga kecemasan dan, bahkan kandung kemih kita. Kafein yang terkandung dalam kopi pagi Anda atau minuman berenergi yang Anda cari penambah energi adalah diuretik yang ampuh. Efek utamanya adalah merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin dan dengan kecepatan yang lebih cepat. Bayangkan, jika kandung kemih Anda sudah bekerja keras karena tekanan prostat yang membesar, yang mengurangi kapasitas pengosongannya dan menyebabkan keinginan buang air kecil yang terus-menerus, menambahkan cairan ekstra ini seperti mencoba mengisi corong yang sebagian tersumbat, kandung kemih akan terisi lebih cepat. Hal ini mengakibatkan lebih banyak ke kamar mandi di siang hari dan yang lebih mengganggu bagi banyak dari Anda, seringnya gangguan tidur di malam hari. Nokturia, keinginan untuk bangun berulang kali, seringkali diperparah oleh kopi yang Anda minum di sore atau bahkan malam hari. Siklus ini melelahkan dan menghilangkan waktu istirahat yang dibutuhkan tubuh untuk pemulihan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Kabar baiknya, penyesuaian kecil dapat membuat perbedaan besar. Mengurangi asupan kafein secara bertahap, terutama di sore dan malam hari, merupakan penyesuaian penting. Ini bukan larangan, melainkan ajakan untuk lebih sadar. Anda bisa memilih kopi tanpa kafein atau mencoba teh herbal yang menenangkan. Mati bagaimana tubuh Anda merespons. Banyak yang merasakan penurunan urgensi dan frekuensi buang air kecil yang signifikan, serta tidur yang lebih nyenyak dan nyenyak. Mendengarkan sinyal tubuh Anda sangatlah penting. Setiap perubahan kecil yang disadari akan sangat bermanfaat bagi kesehatan prostat dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Selain kafein, ada kebiasaan makan lain yang patut kita perhatikan. Mari kita pikirkan makanan-makanan yang, meskipun lezat, bisa sangat mengganggu sistem pencernaan kita. Saya merujuk pada makanan olahan, seperti bacon, sosis, dan makanan beku yang praktis namun seringkali mengandung bahan-bahan yang tidak baik untuk prostat. Dan jangan lupakan rempah-rempah pedas, cabai, dan saus kental yang memberikan sentuhan istimewa pada hidangan. Makanan-makanan ini tidak hanya dapat mengiritasi prostat, tetapi juga berkontribusi terhadap peradangan secara keseluruhan di dalam tubuh. Namun ini bukan tentang menyiksa diri sendiri. Ini tentang memilih pilihan yang menyehatkan dan membuat kita merasa lebih baik. Kuncinya adalah memprioritaskan makanan utuh dan tidak diproses. Bayangkan ayam panggang yang lezat, ditemani sayuran hijau segar, alpukat yang creamy, segenggam buah beri yang berwarna-warni, dan kacang-kacangan. Makanan-makanan ini dapat meredakan peradangan dan memberi energi. Hidrasi yang tepat sangat penting, tetapi tidak semua minuman sama. Minuman manis, soda, dan jus olahan, meskipun tampak tidak berbahaya, mengandung gula dan zat aditif yang dapat memperparah peradangan dan iritasi kandung kemih. Sebagai gantinya, mari kita fokus pada air putih dan teh herbal bebas kafein. Air adalah sumber kehidupan. Air membantu membersihkan sistem dan menjaga urin tetap pekat, sehingga tidak terlalu mengiritasi prostat dan kandung kemih. Urin yang diencerkan dengan baik tidak hanya mengurangi iritasi pada jaringan halus prostat dan kandung kemih, tetapi juga mempermudah kerja ginjal dan membantu membersihkan sistem kemih lebih efisien. Hal ini secara signifikan mengurangi kemungkinan bakteri yang tidak diinginkan berkembang biak dan menetap, sehingga mencegah infeksi. Bayangkan urin seperti sungai bersih yang mengalir tanpa hambatan, membawa pergi apa yang tidak seharusnya. Ketika urin sangat pekat, urin akan seperti rawa yang tergenang, tempat berkembang biak yang sempurna untuk infeksi saluran kemih dan iritasi terus-menerus yang memperburuk prostat. Namun hanya ada komposisi urin yang penting, kapan dan bagaimana kita mengosongkan kandung kemih juga sama pentingnya. Salah satu kebiasaan paling merusak yang banyak dari kita kembangkan adalah menunda buang air kecil. Kita mengabaikan sinyal tubuh kita, panggilan kecil yang memberitahu kita bahwa sudah waktunya untuk buang air kecil, mungkin karena kita sibuk, malas, atau tidak ada kamar mandi di dekat kita. Tindakan yang tampaknya tidak berbahaya ini memiliki dampak yang signifikan. Ketika kita menahan urin,
kandung kemih meregang melebihi kapasitas idealnya. Hal ini tidak hanya menciptakan tekanan yang tidak perlu di kandung kemih, tetapi juga dapat melemahkan otot sphincter dan kandung kemih itu sendiri seiring waktu. Bayangkan sebuah balon yang terus-menerus diregangkan hingga batas maksimal. Pada akhirnya, ia kehilangan elastisitasnya dan tidak dapat kembali ke bentuk semula secara efisien. Demikian pula, kandung kemih yang terlalu sering ditahan tidak akan kosong sepenuhnya. Residu urin ini adalah tempat berkembang biak yang sempurna bagi bakteri, yang secara dramatis meningkatkan risiko infeksi saluran kemih, yang, seperti yang telah kita bahas, dapat secara signifikan memperburuk masalah prostat. Ini adalah lingkaran setan antara iritasi dan kerentanan. Retensi kandung kemih yang berkepanjangan ini tidak hanya memicu infeksi, tetapi tekanan kandung kemih yang penuh secara langsung mengiritasi prostat. Ketegangan yang terus-menerus ini memperparah peradangan dan gejala pembesaran prostat, sehingga menghambat fungsi optimalnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengosongkan kandung kemih Anda secara teratur dan tuntas, tanpa terburu-buru. Kebiasaan ini mengurangi tekanan pada kelenjar dan meminimalkan risiko infeksi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi prostat Anda. Ini adalah tindakan perawatan diri yang sederhana, namun berdampak besar. Namun, ada aspek penting lain yang sering kita abaikan dan berdampak besar pada kesehatan kita secara keseluruhan dan kesehatan prostat. Merokok. Berhenti merokok, tak diragukan lagi, adalah hadiah terbaik yang dapat Anda berikan untuk tubuh dan kesejahteraan Anda di masa depan. Setiap hisapan memaparkan sel-sel Anda pada koktail beracun yang memengaruhi sirkulasi, peradangan, dan fungsi organ-organ Anda, termasuk prostat. Selain itu, sangat penting untuk menghindari asap rokok sebisa mungkin. Asap rokok adalah agresor diam-diam bagi semua orang. Merokok adalah serangan terus-menerus terhadap seluruh sistem tubuh Anda. Racun tembakau beredar melalui darah, mencapai setiap organ, termasuk prostat. Zat-zat ini tidak hanya menyebabkan kerusakan sel secara langsung, tetapi juga memicu peradangan kronis. Peradangan ini merupakan faktor kunci dalam perkembangan penyakit prostat seperti hiperplasia jinak, dan sayangnya, meningkatkan risiko kanker prostat. Berhenti merokok, tanpa diragukan lagi, merupakan salah satu langkah terpenting yang dapat Anda ambil untuk melindungi prostat dan kesehatan Anda secara keseluruhan. Ini merupakan komitmen penting untuk kesejahteraan Anda di masa depan. Ketika Anda berhenti merokok, tubuh Anda memulai proses perbaikan yang luar biasa. Peradangan berkurang, sirkulasi membaik, dan sel-sel prostat dapat mulai pulih dari serangan racun yang terus-menerus. Ini penyembuhan yang mendalam. Perubahan ini tidak hanya mengurangi risiko penyakit, tetapi juga meningkatkan efektivitas perawatan di masa mendatang yang mungkin Anda perlukan. Deteksi dini adalah kuncinya, dan tubuh yang tidak terlalu meradang adalah tubuh yang tanda-tanda peringatannya dapat lebih jelas dan tidak tertutupi oleh kerusakan luas yang ditimbulkan oleh rokok. Selain pilihan gaya hidup yang kita buat, seperti berhenti merokok, ada alat yang tak tergantikan dan ampuh untuk melindungi prostat Anda, deteksi dini. Disinilah pemeriksaan tahunan berperan. Anggaplah ini sebagai peta jalan tubuh Anda untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Pemeriksaan kesehatan rutin yang mencakup pemeriksaan fisik dan, yang terpenting, tes spesifik seperti prostate specific antigen atau PSA sangatlah penting. Sekarang mari kita alihkan perhatian kita ke faktor krusial lain yang secara langsung memengaruhi kesehatan prostat Anda. Apa yang kita makan? Secara khusus, saya ingin membahas masalah konsumsi daging merah dan olahan. Bukti ilmiah yang terkumpul selama bertahun-tahun menunjukkan adanya hubungan yang meresahkan antara asupan tinggi makanan ini dan peningkatan risiko masalah prostat, termasuk tidak hanya kondisi jinak tetapi juga kanker prostat. Ini adalah area di mana keputusan kita sehari-hari memiliki bobot yang cukup besar. Konsumsi daging merah dan olahan, yang sering memasukkan banyak senyawa ke dalam sistem tubuh kita, yang dapat sangat memicu peradangan. Pertimbangkan lemak jenuh dan zat aditif tertentu yang ketika di metabolisme akan memicu respons peradangan yang persisten dalam tubuh. Peradangan kronis ini tidak hanya berdampak langsung pada jaringan prostat, tetapi juga mengganggu keseimbangan hormon yang sensitif. Seiring waktu, hal ini dapat menyebabkan peningkatan estrogen dan penurunan testosteron, suatu kondisi yang tidak kondusif bagi kesehatan prostat. Namun skenario ini tidak harus definitif. Untungnya,
Kita memiliki kekuatan untuk memengaruhi kesehatan prostat kita secara positif melalui pilihan pola makan yang sadar. Solusinya lebih sederhana dan lebih lezat daripada yang Anda bayangkan. Saya menganjurkan Anda untuk mengurangi konsumsi daging merah dan olahan menjadi sekali atau 2 kali seminggu. Sebagai gantinya, konsumsilah protein rendah lemak seperti ayam, ikan, terutama yang kaya omega-3 seperti salmon, dan pilihan nabati yang bergizi seperti kacang-kacangan, lentil, dan tahu. Alternatif yang lebih sehat ini tidak hanya menyediakan nutrisi tanpa efek proinflamasi, tetapi juga kaya akan serat dan lemak bermanfaat yang meningkatkan rasa kenyang. Hal ini penting untuk manajemen berat badan yang efektif dan, yang terpenting, untuk mengurangi lemak perut. Lemak visceral ini bukan sekadar masalah kosmetik, melainkan juga merupakan sumber potensial peradangan sistemik dan ketidakseimbangan hormon yang sangat memengaruhi prostat, jantung, dan kesehatan metabolisme secara keseluruhan. Lemak perut ini tidak inert. Lemak ini merupakan jaringan yang aktif secara metabolik dan mengandung enzim aromatase. Enzim ini mengubah testosteron, yang vital bagi pria, menjadi estrogen. Kelebihan estrogen merangsang pertumbuhan sel prostat, yang berkontribusi terhadap hiperplasia prostat jinak. Lebih lanjut, lemak visceral ini merupakan sumber peradangan, melepaskan zat-zat yang tidak hanya memengaruhi prostat, tetapi juga merusak arteri dan menurunkan sensitivitas insulin. Hal ini meningkatkan risiko kardiovaskular dan metabolik. Oleh karena itu, menguranginya merupakan tindakan mendasar untuk melindungi prostat dan kesehatan kita secara keseluruhan. Oleh karena itu, dengan berfokus pada pengurangan lemak perut, kita tidak hanya memperbaiki bentuk tubuh, tetapi juga secara aktif melindungi prostat dan jantung kita. Dan inilah kabar baiknya, kita tidak perlu perubahan drastis. Penurunan berat badan yang kecil, bahkan 5%, dapat membuat perbedaan besar. Bayangkan dampaknya, berjalan kaki di pagi hari, mengganti minuman manis dengan air putih, dan menambahkan lebih banyak sayuran berwarna ke piring Anda. Setiap langkah kecil berarti. Namun, apa yang terjadi ketika upaya-upaya ini diperparah oleh faktor yang tersembunyi namun kuat? Stres kronis yang tak terkelola? Inilah yang dialami banyak dari kita. Kita hidup dengan ritme yang cepat, dengan tuntutan yang terus-menerus, dan kita sering meremehkan bagaimana tekanan berkelanjutan ini memengaruhi tubuh kita. Stres bukan sekadar sensasi mental, melainkan respons fisiologis yang memiliki implikasi mendalam bagi kesehatan kita, mulai dari pencernaan hingga cara tubuh kita mengolah lemak, terutama lemak perut yang kita bicarakan. Ketika kita terus-menerus stres, tubuh kita melepaskan hormon seperti kortisol. Saat kita terus-menerus stres, tubuh kita melepaskan hormon seperti kortisol, hormon stres. Hormon ini bukanlah musuh kita. Hormon ini penting untuk bertahan hidup dalam situasi berbahaya. Namun, jika terus-menerus tinggi, hal ini menjadi masalah. Kortisol yang terus-menerus tinggi dapat menyebabkan peradangan pada jaringan, termasuk prostat. Kortisol juga menegangkan otot dasar panggul, yang dapat menyebabkan nyeri dan menyulitkan buang air kecil. Kortisol juga mengganggu keseimbangan hormon-hormon lain, memengaruhi tidur kita, dan membuat kita lebih rentan terhadap peradangan umum. Jadi kita telah membahas pentingnya perubahan gaya hidup untuk kesehatan prostat, mulai dari pola makan yang bijak dan olahraga teratur hingga manajemen stres kronis yang krusial, dan bagaimana peningkatan kortisol dapat menghambat upaya kita. Saya ingin tahu, aspek mana yang menurut Anda merupakan tantangan terbesar atau peluang terbesar Anda untuk berubah? Berikan podcast pengalaman Anda di kolom komentar. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai video pranner baru langgar resin channel ini bar. Aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan selanjutnya, dan bagikan dengan orang lain yang mungkin membutuhkannya. Seperti biasa, saya sangat menghargai Anda bergabung dengan saya di ruang yang didedikasikan untuk kesejahteraan Anda ini. Saya Dr. Elena Castillo dan saya mengirimkan salam hangat saya. Sampai jumpa lagi.